Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas tentang permasalahan fisika untuk siswa SMA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian soal penilaian akhir tahun untuk kelas 10. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal yang nomor 1. Balok A yang bermassa 5 kg, MA sama dengan 5 kg, kemudian diletakkan pada bidang datar licin. Balok B masanya 3 kg, MB nya sama dengan 3 kg, digantung dengan tali, dihubungkan dengan balok A melalui sebuah katrol. Jika G nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah A nya? Nah, kalau yang ditanyakan percepatan, soal ini mudah sekali. Coba dilihat sistemnya, di sini tidak diketahui gaya gesek. Jadi di titik A, gaya gesek di titik A ini sama dengan 0. Nah, rumus umum untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan rumus singkat saja ya. A sama dengan berat benda yang menarik ke bawah ini, WB, dikurangi dengan gaya gesek di titik A, dibagi dengan massa total. Nah, semuanya bisa kita selesaikan dengan rumus ini, baik yang ada gesekannya ataupun tidak. Nah, kalau tidak ada gaya gesekannya berarti FA nya 0. FA nya langsung 0 ya, masuk 0 berarti tinggal WB. WB itu MB kali G dibagi massa totalnya, berarti massa total massa A ditambah massa B. Berarti MB nya kita lihat 3, G nya 10 dibagi dengan MA tambah MB. MA nya 5 ditambah MB nya 3. Berarti di situ ada 30 dibagi 8. Berarti sama dengan 3,75 meter per sekon kuadrat. Oke. Lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 coba diperhatikan soalnya, ini gampang sekali juga soalnya. Dari beberapa gaya yang bekerja pada benda dengan massa sebagai berikut. Dari tabel di atas, urutan percepatan yang dialami benda dari terbesar sampai terkecil. Nah, ini juga bisa kita kerjakan dengan mudah ya. Karena percepatan itu atau hukum 2 Newton mengatakan bahwa F sama dengan M kali A. Berarti untuk mencari A kan tinggal F per M. Nah, berarti tinggal bagi saja. F dibagi M lalu diurutkan. Yang pertama F nya 20, M nya 5, berarti 20 bagi 5, 4. Kemudian F nya 15, kemudian M nya 2, tentu saja 7,5. Kemudian F nya 10, M nya 3, berarti 10 dibagi 3, 3,3. Kemudian yang terakhir 8F nya, kemudian M nya 4, berarti 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, tentu saja diurutkan dari percepatan yang paling besar. Kalau diurutkan dari percepatan paling besar ya berarti nomor 1 adalah ini ya, ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, ini nomor 4. Berarti urutannya adalah kalau ini nomor 1, 2, 3, 4. Urutan pertama adalah 2, kemudian 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Jawaban yang A berarti ya. Oke, soal nomor 3, massa balok B. Massa balok B sama dengan 4 kg. Langsung kita tulis W nya saja ya. Ini ke bawah ada WB. Berarti kalikan gravitasi 4 kali 10, 40 Newton. Nah, massa A nya adalah 2 kg. Ini ada massa A sama dengan 2 kg. Berada pada bidang miring licin. Bidang miring licin berarti tidak ada gaya gesekan. Gaya gesekannya sama dengan 0 nih ya. Ini penting nih. Percepatan yang dialami balok A dan B berapa? Nah, sekarang kita lihat gaya yang bekerja. Jadi sebetulnya di sini ada gaya T, di sini gaya T, tapi karena saling meniadakan ini nanti nggak usah dihitung, nggak apa-apa.
kemudian ini ke bawah, ini ada gaya yang disebut dengan gaya WA. Kemudian karena WA-nya itu ini, kemudian ini menjadi WA sin 30. Dengan demikian gaya yang mempengaruhi gerak benda ini hanya WB dan WA sin 30. Otomatis dari persamaan untuk mencari A sama dengan sigma F dibagi dengan massa totalnya, maka rumusnya akan menjadi, nah ini yang arah geraknya berarti ini ke bawah ya. Kalau ini WB arah geraknya ke bawah, WB ini dianggap positif searah dengan arah gerak. Kemudian WA ini kan ini arahnya ke sana, arah geraknya, maka WA ini nanti negatif. Sehingga ini menjadi WB dikurangi WA sin 30 dibagi dengan M totalnya, berarti MB ditambah dengan MA. WB nya kita masukkan langsung 40 dikurangi WA nya, WA kalau masanya 2 kg berarti WA nya ini sudah jelas sama dengan 2 kali 10 ya, berarti 20 Newton. Maka ini 20 kali sin 30 adalah setengah dibagi massa A, massa B 4 ditambah massa A 2, berarti ini 40 kurangi 10 dibagi dengan 6, berarti sama dengan 30 dibagi 6, ketemu 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat. Oke, soal nomor 4. Sebuah balok dengan massa 10 kg. Ada balok dengan massa 10 kg. Diletakkan di atas lantai, koefisien gesek statis dan kinetisnya, ini baloknya ya. Koefisien gesek kinetis, statis dan kinetis mu S sama dengan 0,4, mu K sama dengan 0,3. Percepatan balok ketika didorong dengan gaya 30 Newton. Ke sana ada gaya dorong sama dengan F sama dengan 30 Newton. Yang ditanyakan percepatan. Jika ada permasalahan dinamika yang berkaitan dengan gaya gesek, untuk mengetahui gerak benda, apakah benda itu bergerak atau tidak, maka kita harus mengecek dulu berapa Fs maksimumnya. Fs maksimum adalah mu S dikalikan N. Nah, N dalam hal ini N ke atas akan sama dengan W nya ya. Berarti N nya sama dengan W sama dengan N W 10 kali 10 karena M kali G sama dengan 100. Dengan demikian kita lihat mu S nya 0,4 kemudian N nya 100, sehingga gaya gesek maksimal sama dengan 40 Newton. Nah, setelah gaya gesek maksimal diketahui, kita bandingkan dengan gaya yang diberikan. Kita lihat bahwa Fs maksimum yang sama dengan 40 ini ternyata lebih besar dari harga F-nya. Nah, ini F-nya. Artinya apa? Artinya gaya dorong ini tidak mampu mengatasi gaya gesekan. Otomatis kalau tidak mampu mengatasi gaya gesekan berarti kan bendanya masih diam. Kalau diam A-nya berapa? A-nya sama dengan 0. Nomor 5, sebuah benda 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Setelah didorong dengan gaya 15 Newton, kecepatan benda menjadi 10 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda berapa? Ini yang ditanyakan, jarak yang ditempuh benda. Ya, ini menggunakan konsep W sama dengan delta EK saja ya, mudah ini. W-nya kita nyatakan dengan F kali S, delta EK-nya sama dengan EK kedua kurangi EK 1, EK 2 min EK 1. Berarti F kali S sama dengan setengah MV 2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Kita lihat. Benda masanya 5 kg, kecepatan awal 2 meter per sekon, setelah didorong 15 menjadi kecepatannya 10. Nah, berarti ini 15. F-nya, kemudian S-nya ditanyakan.
sama dengan, ini bisa kita keluarkan setengah M-nya ya. Setengah M-nya ternyata sama dengan 5. V2. V2 berarti 10 kuadrat dikurangi V1 2 kuadrat. Kita hitung saja. 15 kali S sama dengan setengah kali 5 kali 100 dikurangi 4. Berarti 15S sama dengan setengah kali 5 kali, ini berarti 250 ya. 250 dikurangi setengah kali 5, 4 berarti 20 kali setengah, 10 ya. Berarti 15S sama dengan 240. Sehingga S-nya sama dengan 240 dibagi 15 ya. Sama dengan berapa? 240 dibagi 15, 16 ya. 16 meter. Ya, kita lanjut soal nomor 6. 2 buah balok masanya 2 kg dan 3 kg. Ini kita misalkan M1 sama dengan 2 kg, kemudian M2 sama dengan 3 kg. Dihubungkan dengan tali, ditarik dengan gaya 15 Newton, F-nya sama dengan 15 Newton. Ada koefisien gesek lantai, MU sama dengan berapa itu? 0,2 ya. Yang ditanyakan maka besar tegangan tali antara kedua benda ini. Yang ditanyakan T ini. Nah, semua persamaan ini bisa, semua persoalan semacam ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum Newton. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, cara mudah juga bisa sebetulnya dirumuskan dengan sigma F dibagi dengan M total gitu ya, karena ini masanya ada berapa. Nah, untuk menentukan sigma F-nya bagaimana? Maka kita tentukan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ini T sudah, kemudian karena ini ada gaya gesek, maka ini ada gaya gesek, kita sebut misalnya F1. Kemudian ini ada gaya gesek, kita sebut dengan F2. Dan langkah selanjutnya dilihat arah gerak benda, misalnya kita tentukan arah gerak bendanya ke sana. Beri tanda gaya yang searah gerak ini sebagai tanda positif. Nah, F-nya searah gerak positif. T yang ini berlawanan gerak, T yang ini positif bersearah gerak. Dan F2 ini negatif, kemudian F1 ini adalah negatif. Nah, baru kita tentukan perumusannya. Berarti F ini positif. Kemudian di sini ada min T plus T, habis nggak usah kita tulis. Kemudian ada min F2 dikurangi F1 karena ini min. Massa totalnya adalah M total, berarti M1 ditambah M2. Nah, kemudian kita memerlukan gaya gesek. Gaya gesek F1 sama dengan mu kali N1. Kita tahu bahwa kalau benda pada bidang datar, N-nya mesti sama dengan W. Nah, dengan demikian N1 ini sama dengan W, W-nya M1-nya 2. Jadi N1 sama dengan W1 berarti 2 kali gravitasinya 10 berarti 20 ya. Nah, berarti ini 0,2 kali 20 berarti sama dengan 4 Newton. Dengan cara yang sama F2 sama dengan mu kali N2. Kalau sudah lancar ya tinggal lihat M-nya saja. Kalau M-nya 3 berarti W-nya 30 karena kalikan gravitasi. Berarti mu-nya 0,2, kemudian N2-nya sama dengan W2-nya. N2 yang ke atas ini sama dengan W2 yang ke bawah. W2 yang ke bawah berarti 30 ya. Berarti 30 ini sama dengan 6 Newton. Sehingga bisa kita hitung dengan mudah, 15 dikurangi F2 6 dikurangi F1 4 dibagi massa 1 tambah massa 2 ditambah 3. Nah, tentu saja ini sama dengan 15 kurangi 10 dibagi 15 kurangi 10 5 dibagi 2 tambah 3 5. Berarti ini 1 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menentukan T-nya kita lihat sistem benda yang saya lingkari ini. Kita lihat salah satu saja, jangan dua-duanya. Hasilnya sama nanti. Di sini juga kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Tetapi M yang di sini dan sigma F juga yang ada di sini. Berarti sigma F-nya ada T. Kemudian ada min F1 sama dengan M-nya M1.
M-nya M1 karena kita memandangnya M1 kali A. Berarti T dikurangi F1-nya ada berapa tadi? 4 ya. Sama dengan M1-nya ada 2, A-nya 1. Berarti T dikurangi 4 sama dengan 2. Otomatis T-nya sama dengan 6 Newton. Ini tadi kurangnya. Soal nomor 7. Seseorang yang masanya 80 kg berada di sebuah lift yang diam. Ketika lift bergerak, berat orang tersebut menjadi 640. Apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dapat disimpulkan bahwa, ya kita gambar saja gaya-gayanya. Ini gaya berat orangnya berarti W sama dengan M kali G ya. M kali G nya berarti 80 kali 10 sama dengan 800 Newton. Nah, kemudian berat orang tersebut menjadi 640, ini berarti gaya normalnya. N nya sama dengan 640 Newton. Nah, sekarang kita lihat. Kalau W yang sesungguhnya lebih berat atau lebih besar daripada gaya normalnya, sudah bisa kita pastikan bahwa liftnya bergerak ke bawah. Ini A nya ke bawah. Sehingga untuk menentukan berapa percepatan geraknya mudah sekali. Kita gunakan sigma F sama dengan M kali A lagi ya. Yang searah dengan arah gerak positif, yang berlawanan arah negatif. Berarti ini W dikurangi dengan N harus sama dengan M dikali A. W nya tulis saja 800 dikurangi N nya ada 640 sama dengan M. M nya adalah 80 dikali dengan A. 800 dikurangi 640 ada berapa? 160 ya. 160 sama dengan 80A. Dengan demikian A nya sama dengan 0, boleh dicoret, 16 dibagi 8 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya adalah lift sedang bergerak ke bawah dengan percepatan tetap gitu ya. Percepatan 2 meter per sekon. Gampang ya. Kita lanjut. Soal nomor 8, sebuah benda di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi. Kita nyatakan dengan gaya gravitasi di bumi sama dengan FB sama dengan F. Kemudian benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang mempunyai massa 10 kali massa planet. Massa planet 10 kali massa bumi, berarti boleh kita nyatakan MP sama dengan 10, MB nya sama dengan 1. Kan mudahnya kan gitu. Dan jari-jari 2 kali, berarti RP nya sama dengan 2, RB nya sama dengan 1. Itu aja supaya mudah. Yang ditanyakan besar gaya gravitasi yang dialami benda di permukaan planet. Nah, rumusnya gampang sekali. Jadi yang ditanyakan FP, F itu dirumuskan seperti ini. Jadi gaya gravitasi dirumuskan G kali M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat. Ini rumus umumnya. Tapi untuk membandingkan di sini, rumus perbandingan langsung jadinya saja gitu ya. Berarti kita bandingkan gaya gravitasi di planet dibanding gaya gravitasi di bumi, nanti ketemunya rumusnya begini. F ini sebanding dengan M-nya, berarti massa planetnya. Kemudian berbanding terbalik dengan R-nya, berarti per RP kuadrat. Kemudian untuk buminya berarti F buminya berbanding lurus. Kemudian RB nya di atas. Nah, jadi MP kali RB kuadrat per RP kuadrat per MB gitu ya. Berarti FP dibagi FB nya sama dengan F, sama dengan MP nya kita tulis 10, RB nya kita tulis RB 1 ya, kuadrat, dibagi RP nya 2 kuadrat kali MB nya 1. Ini 10 kali 1 dibagi 4. Berarti sama dengan 2,5 ya. Nah, FP per F sama dengan 2,5 atau FP per F sama dengan 2,5. Sehingga
FP-nya sama dengan 2,5 F. Ya, untuk soal sejenis ini bisa menggunakan rumus ini, 2,5 F. Kita lanjutkan soal nomor 9. Coba dilihat gambarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada planet X, Y, dan Z memiliki massa berturut-turut 9M. Ini planet X, kemudian Y, planet Z, kemudian ini MX-nya sama dengan 9M, kemudian MY-nya sama dengan 2M, MZ-nya ada 25M. Jarak antara X dan Y ini ada R1, jarak antara Y dan Z ini ada R2. Nah, yang ditanyakan jika resultan gravitasi yang dialami planet Y sama dengan 0, berapa perbandingan R1 dan R2? Nah, jadi ini ada misalnya FYX, kemudian gaya yang kesini adalah FYZ. Nah, di sini 0, otomatis nanti kita mulai dari FYX sama dengan FYZ. Dengan demikian kita tulis rumusnya G kali MY kali MX dibagi dengan R-nya R1 berarti ini ya, kuadrat sama dengan G MY kali MZ dibagi dengan R2 kuadrat. G habis, MY habis. Maka rumusnya tinggal rumus sederhana, MX per R1 kuadrat sama dengan MZ per R2 kuadrat. Nah, tentu saja kita lanjutkan di sini. Nah, MX-nya kita masukkan 9M dibagi dengan R1 kuadrat sama dengan 25M per R2 kuadrat. M kita coret. Yang ditanyakan R1 banding R2. Maka ini bisa pindah ruas ke sini, R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 9 dibagi 25. Nah, karena yang ditanyakan R-nya, kemudian ini kuadrat, berarti kita akarkan saja. R1 per R2, ini diambil akarnya, berarti akar 9 dibagi dengan akar 25 gitu ya. Berarti R1 banding R2 sama dengan akar 93, akar 25, 5. Sehingga perbandingannya adalah R1 banding R2 sama dengan 3 banding 5. Jawaban yang D. Soal nomor 10, 3 buah benda masanya sama 6 kg terletak pada titik sudut segitiga siku-siku seperti ditunjukkan gambar. Besar resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda M2. Ayo coba kita lihat gaya gravitasinya dulu. Ini antara M1 dengan M2, berarti ada gaya gravitasi yang ke atas F21. Kemudian ini ke sana ada F23. Nah, F itu sendiri dirumuskan sebagai G kali M per R kuadrat. Jadi kalau misalnya F12 ya berarti ini M1 M2. Nah, sekarang karena ditanyakan di sini, nah rumus umumnya berarti F di titik 2. Nah, ini besaran vektor ya. Ini berarti berlaku sistem jajaran ginjang karena sudutnya 90, langsung saja berarti nanti ini F1 F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ya. Kemudian berapa F21 dan F23? Coba perhatikan. Sama ini ya, F21 sama dengan F23. Karena apa? Karena jaraknya sama, masanya juga sama. Berarti G kali M yang pertamanya 6, kali M yang keduanya 6, dibagi R-nya coba lihat 40. Berarti 4 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kalau ini masih dalam bentuk G kan berarti ini 36 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 2. Berarti ini nanti sama dengan 3600 dibagi 16
16. Nah, kalau kita hitung ini akan sama dengan ada G-nya ya, ini akan sama dengan 225G. Nah, ini masing-masing F21 dan F23. Berarti nanti F2-nya ini nanti akan sama dengan akar dari 225G kuadrat ditambah dengan akar 225G juga dikuadratkan. Nah, kita harus ingat aturan matematika. Jika ada dua buah vektor yang dijumlahkan semacam ini, misalnya F sama dengan akar FR ya, sama dengan F kuadrat ditambah F kuadrat, ini mesti nanti hasilnya FR-nya akan sama dengan F akar 2. Nah, ini bisa dihafalkan. Nah, ini FR sama dengan akar F kuadrat plus F kuadrat, FR-nya mesti akan sama dengan F akar 2. Nah, analog dengan itu, maka ini F2-nya mesti harus sama dengan, nah ini sama. Berarti kan tinggal 225G akar 2. Soal nomor 11, dalam selang waktu yang sama garis hubung antara planet dan matahari menyapu luasan yang sama merupakan pernyataan dari, ya, kita bahas hukum Kepler sebentar ya. Hukum Kepler ini ada 3. 1, menyebutkan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips ya. Yang kedua, dalam selang waktu yang sama garis hubung antara planet dan matahari menyapu luasan yang sama. Kemudian hukum Kepler 3, periode dikuadratkan dibanding dengan jarak antara planet ke matahari pangkat 3. Ini perbandingannya tetap sama dengan planet yang lain. Jadi kalau T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Nah, ini tiga bentuk hukum Kepler, sehingga kalau yang ditanyakan nomor 11 ini, dalam selang waktu yang sama garis hubung antara planet dan matahari menyapu luasan daerah yang sama ya, berarti 2 ya, hukum kedua Kepler ya. Ini soal hafalan, jadi kamu harus hafal. Kemudian kita lanjut soal nomor 12. Percepatan gravitasi di permukaan planet yang memiliki jari-jari 2 kali jari-jari bumi. Jadi misalnya RB sama dengan 1, R planetnya sama dengan 2. Kemudian massa buminya sama dengan 1, massa planetnya sama dengan 2. Nah, maka jika gravitasi di bumi sama dengan 10 tentu saja ya, meter per sekon kuadrat, maka ditanyakan gravitasi di planet tersebut berapa. Gampang saja, ini gravitasi planet per gravitasi bumi, perbandingannya semacam ini. Ini sebanding dengan massa planet, yang ini sebanding dengan massa bumi, kemudian jari-jarinya berbanding terbalik, RP kuadrat, yang ini RB kuadrat. Sama seperti tadi gaya gravitasi. Langsung MP-nya kita masukkan 2, kemudian RB-nya kita masukkan 1 kuadrat, kemudian MB-nya itu sama dengan 1, RP kuadratnya, RP kuadrat berarti 2 dikuadratkan ya. Berarti ini sama dengan 2 per 4. Sehingga G di planet dibanding G di bumi sama dengan 2 banding 4, berarti 1 banding 2. GP per GB-nya 10 sama dengan setengah, berarti GP-nya sama dengan setengah kali 10 sama dengan
GP sama dengan 5 meter per sekon kuadrat ya. Nomor 13, sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600 km. Jadi boleh kita gambar semacam ini. Nah, ini satelitnya ini, kemudian ini buminya. Nah, ini setingginya sama dengan 3.600 km di atas permukaan bumi. Gerak satelit dianggap melingkar, besar kelajuan orbit. Nah, jari-jari buminya ini R buminya. R bumi kita tulis R kecil misalnya sama dengan 6.400 km. Nah, yang ditanyakan berapa kelajuan satelit. Nah, kelajuannya bisa kita hitung dengan mudah. Jadi V sama dengan akar dari G kali M per R. G kali M per R gitu ya. Ini dihafalkan saja rumusnya. Nah, kemudian R-nya pakainya yang mana? R-nya pakai ini. Nah, kalau R-nya yang ini berarti kan R-nya sama dengan 3.600 ditambah 6.400 berarti 10.000 ya. 10.000 kilometer. Nah, kita jadikan meter berarti 10.000. Nah, berarti 10 pangkat 7 meter. Nah, sehingga V sama dengan akar dari G 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian kali M-nya masa buminya itu ada 6 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan R-nya sama dengan 10 pangkat 7. Nah, perhatikan angka 6,67 ini. 6,67 ini kalau kita jadikan 0,67 itu sama dengan 2/3. Kalau 2/3 berarti ini akan sama dengan 2/3 kali 10-nya pangkat min 10 gitu ya. Kemudian kali 6 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 10 pangkat 7. Nah, 3-nya habis, 6-nya habis, ini tinggal 2. Berarti 2 kali 2 4, akar dari 4. Kemudian 10-nya kita hitung pangkat berapa. Ini ke atas menjadi min 7, berarti 10 pangkat min 17. Min 17, kemudian di sini ada 24. Berapa? 17 min 17 tambah 24, berarti tinggal min tinggal 6 ya. 7 ya. Ya. 17 dengan ya 7. 4 kali 10 pangkat 7. Berarti ini kan sama dengan akar dari 40 kali 10 pangkat 6. 40-nya di akar berarti 2 akar 10. Kemudian 10 pangkat 6-nya diakarkan menjadi 10 pangkat 3. Ini dalam meter per sekon. Berarti ketemunya 2 akar 10 km per sekon. Nah, ini satuan yang betul ini. 2 akar 10 km per sekon. Soal selanjutnya, jika perbandingan jarak rata-rata terhadap matahari antara planet X dan Y adalah 4:1, bisa kita tulis R X sama dengan 4, RY sama dengan 1. Dan periode planet X mengitari matahari adalah 360 hari. Maka yang ditanyakan periode planet Y berapa? Hukum Kepler ketiga ya, gampang sekali. TY kuadrat dibagi RY pangkat 3 sama dengan TX kuadrat banding RX pangkat 3. Jadi kalau ditanyakan TY kuadrat, otomatis ini RY lari ke sana menjadi TX kuadrat kali RY pangkat 3 dibagi dengan RX pangkat 3. Sehingga TY-nya bisa kita cari dari akarnya. Nah, kita akarkan sekarang. TX-nya 360, berarti 360 kuadrat.
kali RY 1 pangkat 3 dibagi dengan RX pangkat 3. RX nya 4 pangkat 3 kita tulis biar mudah menghitungnya, nanti 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Nah sehingga TY sama dengan, nah kita hitung sekarang, akar 360 kuadrat ya, berarti 360. Kemudian akar 42, akar 42, akar 42. Sehingga ini dengan perhitungan yang sederhana, 360 bagi 2 180, bagi 2 lagi 90, bagi 2 lagi 45, sehingga ketemu 45 hari. Soal nomor 15, sebuah benda massa 8 kg, M sama dengan 8 kg, jatuh bebas dari ketinggian H sama dengan 25 meter, percepatan gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, cuma ditanyakan energi potensial. Ya, ya sederhana sekali ini, EP sama dengan M kali G kali H, berarti M nya 8 kali G nya 10 kali H nya sama dengan 25. 2000 ya, 8 kali 25 200 kali 10 berarti 2000 Joule. Nomor 16, suatu benda dipengaruhi oleh gaya F sama dengan 100 Newton, membentuk sudut alfa sama dengan 30 derajat terhadap arah pergeseran. Jika benda bergeser sejauh 60 meter, S sama dengan 60 meter, maka besarnya usaha W. Ini juga mudah sekali karena W sama dengan F kalikan cos alfa dikali S. Berarti F nya 100, cos 30 kali S nya 60. 100 cos 30 setengah akar 3 kali 60. Berarti 3000 akar 3 Joule. Lanjut. Soal nomor 17, sebuah gaya 12 Newton diberikan pada benda. Gaya 12 Newton diberikan pada benda yang bermassa 4 kg. Mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0. Besar usaha yang ditanyakan W setelah T-nya sama dengan 2 sekon. Gampang saja untuk W sama dengan F kali S. S-nya dicari dari gerak lurus berubah beraturan, V0T plus setengah A kali T kuadrat. S sama dengan V0-nya 0, ditambah setengah A-nya kita hitung dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per M dikali T kuadrat. Sehingga S-nya sama dengan 0, ditambah setengah kali F-nya 12, dibagi M-nya sama dengan 4, kemudian T kuadratnya T2, 2 kuadrat. Ya, berarti S sama dengan 12 bagi 4, 3. 3 kali 2 kuadrat kali setengah 2 ya, berarti ini 6 meter. Berarti 12 kali 6 sama dengan 72 Joule. Nomor 18, sebuah bola massa 2 kg dilepaskan dari ketinggian 60. Ini massa 2 kg dilepaskan dari ketinggian 60. Ini misalnya titik A, berarti ini HA nya sama dengan 60 meter. Pada saat bola berada pada sebuah kedudukan di mana energi kinetiknya sama dengan 2 kali energi potensialnya, berarti misalnya berada di sini. Saya misalkan titik B ya, dengan ketinggian HB. Di titik B ini energi potensial, energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial, berarti 2 EP sama dengan EK.
Nah, yang ditanyakan adalah maka bola akan turun dari posisi awalnya sejauh berapa. Nah, berarti bola akan turun dari sini ke sini berapa? Otomatis kan HA dikurangi HB. Jadi yang ditanyakan delta H sama dengan HA dikurang HB. Berarti kita cari HB dengan ketentuan bahwa energi hukum kekekalan energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik di A ini bisa kita hitung dengan energi kinetik di A ditambah dengan energi potensial di A, kemudian energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Kita perhatikan ini jatuh bebas. Kalau jatuh bebas otomatis energi kinetik di A nya sama dengan 0 ya, karena kecepatannya 0. Sehingga energi potensial di A kan sama dengan M kali G kali HA. Kemudian energi kinetik B dan energi potensial B tadi ada keterangannya. Jadi EKB sama dengan 2 kali EPB. Maka ini bisa kita ganti 2 EPB ditambah dengan EPB. Berarti MGHA ini nanti sama dengan 3 kali EPB. Nah, otomatis ini MGHA sama dengan 3 kali MGHB. MG kita coret. Nah, berarti di sini ada HA sama dengan 3 HB. Atau HB-nya berarti HA dibagi 3. Nah, HA-nya tadi 60 dibagi 3 sama dengan 20 meter. Nah, HB-nya 20 meter. Sehingga dari sini mudah saja delta H sama dengan HA-nya 60 dikurangi 20. Biasanya 40 ya. 40 meter. Nomor 19, sebuah bola massa 1 kg dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya, kita gambar di sini. Ada sebuah bola massanya sama dengan 1 kg dilempar dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian dari setengah tinggi maksimum. Nah, ini misalnya H max-nya sekian, ini H maksimumnya. Kemudian setengah H maksimum berarti berada di sini. Ya. Yang ditanyakan berapa, ini misalnya titik B ya, ini titik A, berapa energi kinetik. Nah, EK di titik B. Ya. Tentu saja kita supaya tahu HB kita harus mencari ketinggian maksimum. Masih ingat ketinggian maksimum itu rumusnya mudah sekali. H max sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. V0-nya 20 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. 20 kuadrat 400 dibagi 20. Berarti sama dengan 20 ya, 20 meter. Berarti karena titik B ini HB setengah H max, berarti HB sama dengan setengah kali 20 sama dengan 10 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah energi kinetik di titik B. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik saja. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Berarti EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, sekarang kita lihat di titik A ini hanya 0, maka di titik A ini energi potensial A-nya juga sama dengan 0. Maka ini kita tulis EPA-nya sama dengan 0, tapi energi kinetiknya kan setengah MVA kuadrat. Sama dengan EKB-nya ditanyakan, nggak usah kita ubah,
ditambah ya, ini bukan dikurangi, ditambah EPB-nya kan tinggal M kali G kali HB. Dengan demikian setengah mm setengah M berarti setengah kali M-nya ada 1, VA-nya 20 ya, 20 VDA ya 20, berarti kuadrat langsung saja 400, ditambah 0 sama dengan EKB belum tahu, ditambah MGHB, M-nya 1, kemudian G-nya 10, hanya HB-nya tadi berapa, HB juga 10. Dengan demikian setengah kali 400 200 sama dengan EKB plus 100 ya, otomatis EKB langsung ketemu ya, 200 kurangi 100 sama dengan 100 Joule. Nah, saya tulis lagi di bawah ini 100 Joule ya. Kita sampai pada soal nomor 20. Pegas digantungi beban. Beban itu bisa F ya, sama dengan 80 Newton. Jika konstanta pegas K sama dengan 400 Newton per meter, maka usaha yang dilakukan oleh pegas V. Nah, usaha yang dilakukan oleh pegas sama dengan energi potensial pegas sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Nah, di sini tidak diketahui delta X, maka kita cari delta X lewat F sama dengan K kali delta X, sehingga kalau delta X kita ganti dengan F per K, maka rumus ini nanti akan berubah menjadi setengah K, ini delta X kuadrat berarti F kuadrat per K kuadrat ya. Ini habis, maka tinggal setengah kali F kuadrat dibagi K. Ya, langsung kita hitung. Setengah kali F kuadrat. F kuadrat 80 kuadrat, kita tulis yang mudah saja 80 kali 80 kan sama saja. Dibagi dengan 400. Ini habis, ini habis, ini habis. Kemudian 8 bagi 4 adalah 2 kali setengah 1, berarti ini tinggal 8 Joule. Ya, untuk bagian pertama ini pembahasan PAT kelas 10 saya sudahi dulu, akan dilanjutkan pada video yang selanjutnya atau video bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. See you, kita jumpa lagi di bagian pembahasan soal PAT yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.